Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Serisa Putri dari jurusan Akuntansi dengan NPM 2242006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang bertemakan gempa bumi di Cianjur. Artikel ini merupakan tugas proyek UAS Bahasa Indonesia dan dosen pengampu saya pada kali ini adalah Ibu Susilawati SPD MPD. Untuk penjelasan artikel ini, saya menggunakan pertanyaan yang berupa kapan, di mana, kenapa, apa, dan bagaimana. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kapan bencana tersebut terjadi? Gempa bumi Cianjur terjadi pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa berada pada koordinat 6,84 LS sampai 107,05 dan kedalaman 11 km dengan magnitudo 5,6 sampai tanggal 28 November 2022 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana terjadinya bencana tersebut? Gempa ini berdampak di wilayah Kabupaten Bogor sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur dapat dirasakan sejumlah daerah sekitar Bandung, Jakarta, dan Bekasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa terjadi bencana tersebut? Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan gempa bumi ini bisa terjadi. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kedalaman gempa yang dangkal sekitar 11 km, bahkan 5 km. Faktor selanjutnya adalah penyebab kerusakan bangunan akibat lokasi pemukiman berada pada tanah lunak atau tanah lepas. Kemudian faktor selanjutnya adalah akibat pengaruh topografi karena banyak bangunan berada di tepi lereng atau lembah yang mengakibatkan peningkatan intensitas guncangan dan kerusakan. Faktor terakhir adalah akibat struktur bangunan yang tidak memenuhi standar aman gempa. Pasca gempa bumi Cianjur magnitudo mengungkapkan fakta baru soal sesar atau patahan baru yang ditemukan bernama patahan Cugenang. Sesar atau patahan sendiri merupakan bidang batas antara dua fraksi kulit bumi yang mengalami gerakan atau pergeseran relatif kelompok batuan terhadap blok lainnya. Pertanyaan keempat adalah, apa yang terjadi setelah bencana tersebut? Akibat dari bencana ini, sudah banyak korban yang meninggal dunia. Hingga saat ini pada tanggal 13 Desember 2022, Bupati Cianjur mengatakan ada 600 korban meninggal dunia. Banyak warga yang menjadi korban namun tak melapor. Hal inilah yang menjadi penyebab melonjaknya angka korban meninggal. Bupati Cianjur memastikan jumlah korban yang mencapai 600 orang itu sudah sesuai data by name by address. Hal ini dilengkapi dengan surat kematian yang diterbitkan pemerintah desa. Untuk saat ini ada 1083 dilaporkan mengalami luka-luka dan 58.362 orang mengungsi akibat kerusakan bangunan. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara masyarakat dan pemerintah menanggapi bencana tersebut? Dikarenakan banyaknya rumah hancur dan rusak parah, Presiden Joko Widodo menegaskan untuk mengelompokkan rumah yang termasuk ke dalam rusak berat, sedang, dan ringan. Presiden RI juga mengatakan untuk mengajukan status kerusakan rumah tersebut. Presiden RI mengingatkan ada 53.408 rumah yang rusak akibat gempa Cianjur dan harus diberikan bantuan oleh pemerintah. Banyak juga mahasiswa Indonesia untuk aksi peduli korban Cianjur. Salah satunya mahasiswa Universitas Padjadjaran. UNPAD sendiri menyalurkan donasi sebesar 170 juta.
Dalam pemberian ini, Universitas Pajajaran juga berkunjung ke Cianjur untuk memberikan bahan pokok, pakaian, terpal, serta 2.500 alat rapid tes antigen COVID-19. Dengan adanya bantuan dari masyarakat Indonesia, Ikatan Para Mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, semoga support dana, bantuan, dan empati dari masyarakat Indonesia bisa membantu warga Cianjur dalam kesulitan saat ini. Baiklah, itu saja penjelasan artikel yang telah saya buat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.